hadirat Tuhan hadir di sekeliling dirinya. Dan bahkan hadirat Tuhan itu kemudian memenuhi dirinya. Sedemikian kuat, sedemikian banyak, sedemikian sehingga membuat dia tidak lagi mampu untuk bertahan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan kembali mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Yakub berjalan bersama dengan Allah, seri yang kedua. Jikalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, silahkan subscribe, tekan tanda lonceng, dan bila Bapak Ibu merasa ada berkat yang didapat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan yang kami kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang mengasihi kami di dalam Roh Kudus. Tuhan yang tinggal di dalam hati kami. Kami mohon pertolongan Tuhan apabila saat ini sekali lagi kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Hidupkanlah huruf-huruf Alkitab kami, supaya kembali menjadi firman hidup yang menyapa kami, menyentuh kami, mempengaruhi dan menguasai hidup kami. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan dan mampukanlah ia. Dan berkatilah kami semua yang menerima, menyambut, untuk memegangi dan melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya ajak terlebih dahulu membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal 32, mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32 dituliskan demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Telah kulihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub
pada otot pangkal pahanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam seri yang pertama minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan 3 bagian dalam riwayat Yakub. Yang pertama adalah ketika Yakub di rumah orang tuanya. Ia menipu Esau, kakaknya kembar, dan ia juga menipu bapaknya sendiri, Ishak. Tetapi Yakub yang menipu Esau dan Yakub yang menipu bapaknya sendiri, justru Yakub yang harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya. Sesungguhnya Tuhan memilih Yakub sejak dari kandungan, tetapi Yakub belum dapat dipakai sebagai rekan sekerjanya. Tuhan harus menatah, mengikis, merenovasi, mengubahkan diri Yakub terlebih dahulu. Karena itu Yakub dikeluarkan dari rumahnya. Yakub pergi ke tempat pamannya di Padan Aram, Mesopotamia. Dan pada waktu itulah ketika Yakub dalam perjalanan sampai di kota Luz, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi, anak tangga dari bumi sampai ke pintu gerbang surga dengan malaikat naik turun, dan Tuhan berfirman akan melindungi, akan menyertai Yakub, akan memberkati Yakub baik ketika Yakub pergi maupun nanti membawa Yakub kembali. Tuhan tidak akan meninggalkan Yakub. Tetapi reaksi Yakub takut, Yakub tidak percaya karena Tuhan disebut Allah Bapa, mengingatkan pengalamannya dengan bapaknya, dan Yakub terpusat pada kebutuhannya ketika dia harus pergi dari Roma. Makan roti dan pakaian sandang. Jika Tuhan memberikan perlindungan, jika Tuhan memberikan roti, jika Tuhan memberikan pakaian, maka Tuhan akan menjadi Allahmu dan aku akan mempersembahkan 1/10 daripadanya. Bagian yang ketiga sesudah Yakub di rumah orang tuanya dan Yakub bermimpi di Betel adalah Yakub di rumah mertuanya. Yakub mengalami penetahan, pengikisan, renovasi Tuhan lebih lanjut dengan Tuhan memakai Laban. Yakub yang biasanya menipu, sekarang dia harus mengalami ditipu oleh mertuanya. Ditipu untuk mendapatkan Rahel sehingga Yakub harus bekerja dari 7 tahun menjadi 14 tahun. Ketika dia bekerja untuk mendapatkan upahnya sendiri 6 tahun, Laban mengubah-ubah upah Yakub sampai 10 kali dengan maksud supaya Laban untung dan Yakub dirugikan. Tetapi Tuhan masih tetap melindungi Yakub sehingga Yakub justru dalam tanda petik merampoki harta kekayaan mertuanya dan pamannya. Dan kita sekarang melanjutkan dengan bagian yang keempat. Yakub disuruh Tuhan kembali ke Kanaan. Dan yang kelima nanti Yakub bergulat dengan Tuhan di Peniel. Dan yang keenam Yakub kembali ke Betel. Mari kita lihat bagian yang keempat. Yakub disuruh Tuhan kembali ke Kanaan. Setelah 20 tahun di Padan Aram Mesopotamia, Tuhan menyuruh Yakub kembali ke rumah bapaknya. Di dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Perintah ini diulang sekali lagi di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu perjalanan pulang Yakub tanpa pamit kepada mertuanya.
membawa seluruh istri dan anak-anak dan harta benda yang berupa hewan. Lalu Laban bersama dengan anak-anaknya mengejar rombongan Yakub. 7 hari baru akhirnya rombongan Yakub dapat dikejar di Gilead. Tetapi Tuhan melindungi Yakub sehingga Laban pada akhirnya mengadakan perjanjian dengan damai dengan Yakub di Gilead. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu urusan rampung, Yakub dengan mertuanya, tetapi dengan pulang ke rumah orang tuanya, urusan lama sekarang menjadi mendesak. Yakub harus berhadapan dengan kejahatan yang ia lakukan 20 tahun yang lalu ketika ia melakukan penipuan kepada saudaranya Esau. Esau yang marah besar, Esau yang menyebabkan ia harus meninggalkan rumah ibunya dan bapaknya dan pergi ke Padan Aram Mesopotamia. Sekarang Yakub harus kembali dan luka lama ini menjadi luka yang harus diperhatikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan waktu akan menyembuhkan. Dan istilah ini, kalimat ini ada betulnya untuk luka yang mungkin sifatnya luka fisik. Untuk sembuh tidak bisa instan, butuh waktu. Tetapi untuk luka hati, untuk sakit hati, untuk luka karena kebencian, untuk luka karena kemarahan dan dendam, dengan berjalannya waktu tidak membuat makin sembuh. Dengan berjalannya waktu, luka hati seringkali masih tetap merupakan luka yang terbuka, yang menganga, dan bahkan dengan berjalannya waktu semakin bernanah. Ketika Yakub memberitahukan kepada kakaknya kembar Esau bahwa ia dalam perjalanan pulang, dan kakaknya Esau kemudian menjemput dia, tetapi menjemput dengan diiringi 400 orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menggelisahkan dalam diri Yakub. Menjemput dengan 400 pengiring. Ini menjemput secara besar-besaran, ataukah sesungguhnya Esau masih marah, Esau masih dendam, dan Esau hendak menyerang dirinya. 400 orang adalah untuk berperang. Lalu sangat sesak dan takutlah Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah demikian juga pengalaman kita? Urusan yang belum selesai masih tetap mengganggu bagi kita. Kalau Yakub si pelaku kejahatan saja masih ingat, mungkinkah Esau si korban dalam cerita penipuan Yakub ini lupa dirinya ditipu? Agaknya tidak begitu. Seorang ibu pimpinan perusahaan agaknya memiliki catatan yang tidak baik terhadap seorang karyawatinya. Dan akhirnya karyawati ini dikeluarkan. Entah bagaimana urusannya detail, apakah si karyawatinya tidak merasa dia berbuat salah, dipersalahkan, ataukah cara si ibu pimpinan mengatakan kalimat-kalimatnya sehingga karyawatinya ini kemudian sakit hati. Peristiwa itu selesai sampai di situ. Tetapi bertahun-tahun kemudian si ibu mantan pimpinan ini mendapatkan sebuah pengalaman kerohanian yang semakin bertumbuh. Ia semakin bertumbuh dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan ia merasa urusan lama dengan mantan karyawatinya itu belum selesai. Ia merasa itu butuh diselesaikan. Jadi ia mengambil inisiatif. Ia pimpinan, benar. Yang didatangi mantan karyawan, benar. Tetapi ia bersedia untuk melakukannya. Ia datangi rumah mantan karyawatinya. Dan ketika mereka kemudian bertemu, dan akhirnya si ibu pimpinan ini mengungkapkan maksudnya,
Ia datang untuk menyelesaikan, ia juga datang untuk minta maaf. Jikalau dalam peristiwa itu ia juga melakukan kesalahan dan menyakitkan hati. Apa kata-kata si mantan karyawatinya? Mengapa baru sekarang, Bu? Mengapa baru sekarang? Berarti bagi si karyawati persoalan dengan mantan pimpinannya ini bukan sesuatu yang sudah dilupakan dengan berjalannya waktu. Ia ingat, bahkan seringkali ketika kita menghadapi, kita disakiti, kita direndahkan, kita dihina, kita merasa persoalan itu seperti baru kemarin terjadi. Ketika kita melihat wajah orang yang menyakiti kita, seluruh peristiwa itu seperti terulang kembali. Juga perasaan luka kita, perasaan marah kita, mungkin juga perasaan benci kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau masih ada luka yang seperti ini, luka karena sakit hati, luka karena kita merasa direndahkan, dihina, luka yang membuat kita memiliki perasaan marah yang besar, benci, jangan biarkan, tetap menganga dan bernanah. Jangan biarkan membuatnya membusukkan seluruh hidup kita. Carilah pertolongan. Dan kita tahu penyembuh yang sejati adalah Tuhan. Yakub disuruh pulang ke tanah Kanaan. Dan yang menyuruh Tuhan, tetapi berarti berhadapan dengan Esau, dan itu masalah lama. Apa yang kemudian menjadi tindakan Yakub? Yang pertama, dalam rasa takut yang akan dihadapi bertemu dengan Esau, Yakub mulai dengan memakai akalnya. Kalau Esau datang dengan rombongan 400 orang dan ternyata bukan hendak menjemput tetapi menyerang, Yakub berpikir bagaimana mengamankan rombongannya ini. Lalu ia membagi rombongannya menjadi 2 bagian. Kejadian 32 ayat 7 dan 8. Dengan membagi 2 rombongan, Yakub berpikir kalau salah satu diserang, yang satu akan punya peluang untuk dapat meloloskan diri. Yakub memakai akalnya, memakai pikirannya, kecerdasannya. Tetapi ia sudah membagi rombongannya menjadi 2. Ia berpikir paling tidak ia sudah mengamankan 50% dari kekayaannya, tetapi tidak membuat ia menjadi tenang. Lalu Yakub datang di dalam doa kepada Tuhan. Ada 3 hal yang Daud ungkapkan, Yakub ungkapkan dalam doanya kepada Tuhan. Yang pertama adalah Yakub mengingatkan Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia pulang ke Kanaan. Kejadian 32 ayat yang ke-9. Ya Allah nenekku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Yakub datang di dalam ketakutannya kepada Tuhan dalam doa, mengingatkan Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang menyuruhku pulang, Engkau mestinya bertanggung jawab. Oleh karena Engkau mengatakan akan berbuat baik kepadaku, Engkau akan mengurusi urusanku dengan Esau. Yang kedua, Yakub menyadari apa yang sudah terjadi 20 tahun ini. Sesungguhnya Tuhan sudah menepati apa yang dijanjikannya, memberkati Yakub, menyertai Yakub. Dan inilah yang kemudian menjadi ucapan syukur Yakub. Yakub berdoa di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-10. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan.
Yakub menyadari Tuhan sudah menambah-nambahkan. Tuhan sudah membuat ia menjadi kaya raya. Tuhan sungguh-sungguh memberkati dia. Dan ketiga, Yakub mengungkapkan permohonannya secara eksplisit. Yakub minta dilepaskan dari tangan Esau. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 11 dan 12, Yakub mengungkapkan doanya. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Yakub minta supaya Tuhan melepaskan dia dari tangan Esau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau dalam ketakutannya terhadap Esau, yang pertama Yakub memakai akalnya, membagi rombongannya menjadi dua untuk menyelamatkan paling tidak separuh 50%. Dan yang kedua, Yakub kemudian berdoa, minta perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bukankah ini yang merupakan semboyan lama? Bekerja dan berdoa, ora et labora. Tetapi Yakub lebih menguati bagian yang mana? Memakai akalnya dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, ataukah dia ternyata masih memakai akalnya dan doanya sesungguhnya belum doa yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan? Kita menemukan di dalam kelanjutannya Yakub kembali memakai akalnya. Yakub merancang supaya dia dapat lepas dari kakaknya Esau. Dia masih tetap Yakub penipu, dia masih tetap Yakub pendesak, dia masih orang yang mengandalkan dirinya dan kekuatannya. Yakub sekarang berusaha untuk menyuap Esau dengan memberikan pemberian-pemberian. Bagian ini diceritakan dengan cukup panjang di dalam Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan 21. Yakub berusaha mendapatkan maafnya Esau dengan memberikan pemberian. Yang pertama, kambing. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. Yang kedua, domba. 200 domba betina dan 20 domba jantan. Yang ketiga, unta. 30 unta yang sedang menyusui, berarti induk, dan anak-anaknya. Yang keempat, lembu, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. Dan yang kelima, keledai. 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Saya pernah bergurau dengan mengatakan, kalau pemberian Yakub untuk Esau ini dikirimkan untuk kita, kira-kira rumah kita akan mampu menampung? Tiba-tiba ada ratusan hewan yang dikirimkan ke tempat kita, di mana kita akan meletakkan sejumlah besar hewan ini. Yakub berusaha untuk menyuap Esau, memberikan binatang-binatang ini dalam 5 kloter yang masing-masing diberi jarak, dan kepada hamba yang membawa masing-masing rombongan. Yakub berpesan kepada hambanya supaya bila ditanya Esau, milik siapakah ini? Mereka harus menjawab, milik hambamu Yakub. Dan inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri ada di belakang kami. Kejadian 32 ayat 17 dan 18. Rombongan yang pertama disuruh mengatakan, ini persembahan dari hambamu, bukan adikmu, hambamu Yakub, untuk tuanku Esau, bukan untuk kakakku Esau, untuk tuanku Esau. Dan itu dilakukan sampai 5 kali. Rombongan yang membawa kambing,
rombongan yang membawa domba, rombongan yang membawa onta, rombongan yang membawa lembu, dan rombongan yang membawa keledai. Dengan disuap sekian banyak ternak, harapan Yakub, hati Esau yang marah akan luruh. Betapa cerdiknya Yakub ini. Tetapi Yakub sudah mengupayakan membagi rombongannya, berdoa minta pertolongan Tuhan, menyuap Esau dengan rombongan-rombongan hewan. Dia masih tetap gelisah. Karena itu Yakub kemudian menyeberangkan istri, anak-anak, dan ternaknya, dan ia sendiri tetap tinggal di tepi sungai Yabok. Kita masuk pada bagian yang kedua. Yakub bergulat dengan Tuhan di Peniel. Ketika Yakub sendirian, dikatakan di dalam kitab suci kita, Kejadian pasal 32 ayat 24 dan 25. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari selama ini memperhatikan kata yang dipakai untuk menggambarkan Yakub dengan Tuhan yang mendatangi di tepi sungai Yabok? Kata apa? Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir seperti saya berpikir. Di tepi sungai Yabok, Yakub bergumul dengan Tuhan. Tetapi ternyata kata yang dipakai adalah Tuhan mendatangi Yakub, dan Tuhan kemudian bergulat dengan Yakub. Apa tujuan dalam olahraga bergulat? Membanting lawan, menjatuhkan lawan, dan menekan, menguncinya sedemikian rupa sehingga tidak dapat bergerak. Tuhan masih harus menjatuhkan Yakub, menekan Yakub begitu rupa sehingga Yakub akhirnya tidak lagi bisa bergerak. Tuhan harus mengalahkan Yakub. Dan ketika pergulatan itu menjadi pergulatan yang panjang, karena Yakub seorang yang kuat, menjelang fajar Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal pahanya terpelecok. Yakub kesulitan untuk memakai kakinya, dan dengan demikian sulit untuk bisa bangun, berdiri, apalagi melanjutkan bergulat. Yakub sesungguhnya dikalahkan oleh Tuhan. Yakub dibuat tidak bisa lagi lari. Padahal itulah sesungguhnya gaya Yakub, hit and run. Menipu Esau lalu lari, menipu mertuanya Laban lalu lari, dan sekarang dipukul sendi pangkal pahanya, terpelecok, pincang, Yakub tidak bisa lagi lari. Tuhan memutus kekuatan Yakub yang terakhir. Bukankah sesungguhnya Yakub kalah? Tetapi dalam keadaan pangkal pahanya terpelecok, Yakub masih tetap memegangi Tuhan kuat-kuat. Dan bahkan sampai sepertinya waktunya sudah habis, fajar menyingsing, Yakub tetap tidak bersedia untuk melepaskan Tuhan. Dan ketika Tuhan meminta supaya ia melepaskan, Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskan." Karena Yakub tahu yang bergulat dengan dirinya adalah Tuhan. "Sampai engkau, kecuali engkau memberkati aku." Inilah kemenangan Yakub. Oleh karena dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya yang sesungguhnya ternyata bisa dibuat terpelecok. Yakub ternyata tidak bisa mengandalkan kekuatannya yang ternyata kekuatannya lemah. Sekarang Yakub tahu dia tidak bisa mengandalkan dirinya, kekuatannya, kecerdasannya, akalnya. Dia sekarang butuh mengandalkan Tuhan. Dia sekarang memegang Tuhan kuat-kuat. Dan itulah kemenangan Yakub. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub dibuat oleh Tuhan menjadi gembos, kempes, menjadi tidak lagi punya
kekuatan dan daya. Tetapi justru pada saat dia tidak lagi memiliki kekuatan dan daya, dia memiliki kekuatan yang lain, yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami hal yang serupa dengan Yakub ini? Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita punya masalah, kita berupaya untuk mencari jalan keluar. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita andalkan, kita andalkan. Pertolongan dari siapa yang bisa kita harapkan, kita harapkan. Dan mungkin kita berdoa. Tetapi doa kita seperti doanya Yakub. Belum sepenuhnya menyerah, belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan, belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi, pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari mengalami pada saat kita menghadapi persoalan dan kesulitan dan masalah kita yang sedemikian besar, kita sungguh-sungguh terkapar, tidak lagi mampu bergerak, kita sudah tidak lagi punya daya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi cadangan. Dan pada saat itulah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat itulah kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan ingatkah Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat-saat seperti itu, seringkali kita mengalami jawaban dan pertolongan Tuhan yang sepertinya instan, paling cepat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Yakub, apa yang kita andalkan akan diambil oleh Tuhan. Tuhan ingin kita mengandalkan dirinya untuk menjadi rekan sekerjanya. Ingat, Abraham ketika mulai meletakkan hidupnya pada Ishak anaknya, Ishak diminta Tuhan supaya dikorbankan. Ingat Musa ketika dia merasa sebagai pangeran Mesir, dia mampu menolong bangsanya. Musa umur 40, Tuhan belum bisa memakai Musa. Dari pangeran ia dibuat menjadi gembala domba, dilemahkan sampai 40 tahun. Ingat murid-murid para rasul ketika mereka mengalami saat yang paling berat, pengalaman traumatis. Guru mereka diambil, gembala itu diambil, dan domba itu kocar-kacir tercerai-berai. Saat itulah mereka mengalami pemurnian. Saat itulah mereka mulai beriman dengan sungguh-sungguh. Yakub kemudian oleh Tuhan diubah namanya. Siapa namamu? Dan Yakub menjawab, Yakub. Siapa namamu? Penipu. Siapa namamu? Pendesak. Siapa namamu? Pengambil alih. Yakub diubah namanya, bukan lagi penipu, bukan lagi pendesak, bukan lagi si pengambil alih. Namamu sekarang Israel. Namamu sekarang adalah pahlawan Allah. Namamu sekarang pejuang Allah. Orang yang bekerja, orang yang bertahta bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pengalaman Yakub bergulat dengan Tuhan, di tempat itu kemudian disebut namanya oleh Yakub Peniel. Kata Peniel berarti wajah Allah. Dan wajah Allah sesungguhnya tidak pernah kelihatan, oleh karena wajah Allah adalah terang yang begitu menyilaukan. Di Peniel, Yakub diterangi oleh terang Tuhan yang sangat terang. Di Peniel, Yakub melihat dirinya sendiri. Kekuatannya ternyata tidak cukup kuat. Otot pangkal paha katanya adalah otot paling kuat dalam tubuh kita. Tetapi tahu, Yakub kemudian dibuat menjadi pincang, terpelecok. Yakub menjadi sadar akan kelemahannya. Bukan saja keterbatasan kecerdasannya, tetapi sesungguhnya dirinya pun belum cukup baik. Dirinya pun belum cukup
memenuhi ukuran standar yang diinginkan oleh Tuhan. Yakub sadar dirinya sungguh-sungguh sudah kempes, gembos. Dan itulah awal dari ia mau menerima pembaharuan yang dari Tuhan. Ketika namanya Yakub, ia berjalan lurus karena tidak pincang. Tetapi sesungguhnya ketika dia Yakub, dia hidup dengan tidak lurus walaupun berjalan tegap. Sesudah bergulat dengan Tuhan, dia menjadi pincang tetapi hatinya lurus. Yakub menjadi Israel, berjalan dari tegap menjadi pincang, tetapi hatinya mulai lurus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah bergulat dengan Tuhan, maka Yakub kemudian berhadapan dengan Esau. Dia tidak bersembunyi di belakang istri-istri dan anak-anaknya. Dia tidak membawa para orang-orangnya untuk mengawal dan menemani dia. Yakub berjalan sendiri, paling depan, sujud beberapa kali sampai dia sendirian berhadapan dengan Esau yang datang dengan 400 pengiring. Agaknya rasa takut sudah hilang dalam diri Yakub. Agaknya Yakub memiliki tekad yang bulat. Yang terjadi, terjadilah. Habis ya habis, hancur ya hancur. Tetapi kalaupun begitu, dia harus yang pertama berhadapan dengan Esau. Bukan istri-istrinya, bukan anak-anaknya, bukan orang-orangnya, pegawai dan budak-budaknya. Yakub mulai mengalami perubahan ketika dia diubah menjadi Israel. Tetapi yang terjadi di luar dugaan Israel. Oleh karena ternyata Esau kemudian turun dan dia kemudian memeluk Yakub dan mereka bertangis-tangisan. Yakub mendapatkan pengampunan Esau. Dan bagi Yakub, pengampunan Esau adalah karya Tuhan. Yakub mendapatkan berkat Tuhan yang besar. Tuhanlah yang membuat Esau mengampuni Yakub. Dan itulah sebabnya Yakub menangis kembali. Seperti ketika berhadapan dengan Rahel. Tetapi tangis yang berbeda. Tangis yang mengungkapkan rasa syukur, terima kasihnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan supaya Yakub kembali ke Betel. Pada gilirannya, Yakub kemudian berangkat untuk kembali ke Betel, tempat Tuhan dahulu 20 tahun yang lalu menampakkan diri kepadanya. Dan untuk pergi ke Betel, Tuhan mengingat akan Betel ternyata pintu gerbang surga. Betel ternyata adalah rumahnya Tuhan. Dan oleh karena itu Yakub kemudian mengkuduskan rombongannya. Yakub membuat mizbah di sana. Dan mizbah ini kemudian ia namai El Betel. Betel itu berarti rumah Allah. Bet itu rumah, El itu Allah. Tetapi mizbah yang dibuat di Betel, kali kedua Yakub ada di Betel, namanya adalah El Allah. Betel rumah Allah. Allah rumah Allah. Jikalau pada kali yang pertama Yakub mendapatkan penglihatan anak tangga, Yakub terpusat pada rumah Allah, sehingga kota Luz diubah namanya menjadi Betel, rumah Allah, bait Allah. Tetapi kali yang kedua sesudah bergumul, bergulat, sesudah Yakub mengalami Tuhan, diterangi Tuhan, dia menamai mizbah yang dibuatnya El Betel. Perhatiannya sekarang tertuju kepada Tuhan bait, bukan bait Tuhan. Allahnya rumah Allah. Perhatiannya tertuju, terfokus, terpusat kepada Allah sendiri. Dan yang ketiga, kita menemukan keindahan yang lain, yaitu Yakub pernah bertanya, siapa namamu? Tetapi Tuhan tidak menjawab. Dan sekarang
Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberitahukan kepada Yakub namanya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Nama Tuhan adalah El Shaddai, sama seperti nama yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Allah Maha Kuasa, Allah pembuat keajaiban, Allah yang sanggup menentang hukum-hukum yang dibuatnya sendiri untuk melakukan keajaiban mujizat. Yakub kembali menerima peneguhan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Ishak. Dia akan dibuat menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Dia akan melahirkan raja-raja dan dia akan mewarisi negeri yang dijanjikan kepada Abraham dan Ishak. Kejadian pasal 35 ayat 10 sampai dengan 12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selebihnya riwayat dari Yakub kita bisa menemukan Yakub kemudian ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Ketika saudara-saudara Yusuf iri, cemburu, dan kemudian menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Ismail untuk dibawa ke Mesir, Yakub ditipu anak-anaknya dengan jubah Yusuf yang indah itu, yang dilumuri dengan darah binatang. Seperti Yakub menipu bapaknya, sekarang Yakub ditipu anak-anaknya. Seperti Yakub memakai jubah Esau, sekarang Yakub ditipu memakai pakaian Yusuf. Pertanyaannya adalah, mengapa sekarang Yakub mudah ditipu? Bukankah dia dahulu adalah seorang penipu? Oleh karena hati Yakub sudah diubah, oleh karena pikiran Yakub sudah berubah. Jikalau ketika ia menjadi seorang penipu, ia tidak mempercayai orang-orang di sekelilingnya, oleh karena dia berpikir jangan-jangan ia ditipu. Tetapi dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi positif, hatinya menjadi baik. Dia tidak punya kecurigaan bahwa orang akan menipu dirinya. Dan justru karena itu dia mudah ditipu. Yakub sudah berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meneliti sesudah nama Yakub diubah menjadi Israel 2 kali oleh Tuhan. Cerita selanjutnya dalam riwayat Yakub, namanya masih dipanggil berganti-ganti. Kadang-kadang Yakub dan kadang-kadang Israel. Agaknya hal ini menunjukkan bahwa Yakub belum sepenuhnya menjadi Israel. Ia masih memiliki sisa-sisa Yakub, tetapi dia juga sudah memiliki hal-hal yang ada di dalam diri Israel. Dia masih dalam proses bertumbuh, makin berubah, dan Tuhan terus bekerja. Dan hal yang indah kita temukan pada masa tua Yakub, ketika ia akan diboyong Yusuf ke Mesir. Yakub terlebih dulu datang kepada Tuhan untuk bertanya. Yakub mempersembahkan korban di Beersheba. Kejadian pasal 46 ayat yang ke-5. Apakah dia diizinkan Tuhan untuk pergi ke Mesir bersama dengan anak-anaknya menyusul Yusuf? Dan Tuhan mengizinkannya. Kita juga menjumpai di Mesir yang nanti ternyata selama 17 tahun Yakub memberkati Firaun. Mari kita perjelas. Yusuf menjadi tuan di Mesir, hanya kalah 1 tingkat dari Firaun. Tetapi Yakub yang dulu itu si penipu memberkati Firaun. Mana yang lebih tinggi? Yang diberkati atau yang memberkati? Bukankah yang memberkati? Firaun, raja di raja dunia pada waktu itu, yang ada di atas Yusuf, diberkati oleh Israel yang tua itu. Yang waktu itu ditanya berapa umurnya? 147. Yakub
mulai lebih peka, Yakub mulai mengerti masa depan. Dan karena itu ketika ia memberkati anak-anak Yusuf, Manasye dan Efraim, dengan sengaja ia mendahulukan anak bungsu Efraim daripada anak sulung Manasye. Efraim anak bungsu akan mendapat berkat yang lebih besar daripada yang sulung Manasye. Yakub juga memberkati anak-anaknya satu demi satu termasuk Yusuf dengan mengungkapkan apa yang akan menjadi masa depan mereka. Yakub menjadi orang yang mengerti apa yang terjadi di hari esok karena kedekatannya dengan Tuhan. Pada waktu tutup usia, Yakub tidak mau dikuburkan di Mesir. Yakub minta dikuburkan di kuburan bapaknya Ishak dan Ribkah dan bersama dengan kakeknya Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengubahkan Yakub menjadi Israel. Tuhan menerangi Yakub sehingga melihat dirinya tidak sebaik yang ia pikirkan, tidak secerdas dan sekuat yang ia bayangkan. Ia juga melihat Tuhan Maha Kuasa, El Shaddai, dapat diandalkan. Tuhan sesungguhnya setia bekerja dari saat Yakub ada di dalam kandungan sampai 20 tahun ada di dalam pengembaraan di rumah Laban, dan sampai Yakub kembali lagi ke tanah Kanaan. Melalui pengikisan, melalui Yakub seperti batu yang ditata, Tuhan mengubahkan Yakub menjadi baik, menjadi lebih baik, dan menjadi yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengakhiri dengan mengutip cerita tentang misionaris dari Belanda, seorang ibu Corrie ten Boom, yang pada zaman Hitler, keluarga Corrie ten Boom, ayahnya bersama dengan ibu dan keluarga ini melindungi, menyembunyikan banyak orang Israel, orang Yahudi yang diburu oleh Hitler. Dan karena dihianati seorang teman, keluarga ini kemudian ditangkap dan dipenjarakan mulai dari di negeri Belanda. Dan kemudian dibawa ke Jerman, dipenjarakan di kamp konsentrasi Ravensbrück. Malapetaka, penderitaan, kesusahan dialami oleh Corrie dan kakaknya Betsy di kamp konsentrasi ini. Menghadapi krematorium yang setiap hari ada orang-orang yang dimasukkan ke sana. Dan Tuhan punya rencana terhadap Corrie ten Boom dan Betsy. Oleh karena justru di tempat seperti itulah mereka bisa memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang sama-sama ditangkap bersama dengan mereka. 1 minggu sebelum para wanita yang berusia 50 tahun ke atas dimasukkan ke dalam krematorium, Corrie ten Boom tanpa mengerti alasannya dibebaskan. Dan dia kemudian kembali ke Belanda. Dan dia menjadi seorang misionaris. Buku yang ia tulis banyak, tetapi salah satu diberi judul Gelandangan untuk Tuhan. Dia selalu siap dengan 2 buah koper untuk diutus Tuhan kemanapun ia pergi. Nantinya dia berkeliling lebih dari 60 negara. Dia tidur di tempat tidur yang berbeda-beda, sehingga kerinduannya mungkin kita tidak pernah membayangkan. Tidur di tempat tidur yang sama dalam waktu cukup lama di kamarnya sendiri di Belanda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya Tuhan akan menyuruh Corrie untuk bersiap
lalu pergi entah dengan pesawat atau kapal dan sampai ke kota lain, sampai di negara lain, dan sudah ada yang akan menjemput dia lalu mengaturkan di mana dia harus berbicara, berkhotbah, bersaksi. Kadang-kadang di depan banyak orang, di kampus, di gereja, tetapi kadang-kadang dia dibawa ke penjara, sampai penjara-penjara yang paling buruk di Afrika. Tetapi suatu kesempatan ketika dia berumur 63-64, dia berada di Basel. Dan dia kebingungan oleh karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Kontak yang ia hubungi ternyata sudah tidak lagi ada di alamatnya. Dan ketika dia berusaha untuk mencari buku telepon, situasi pada waktu itu agaknya sudah mulai bersalju. Ia terpeleset dan kemudian ia terkapar jatuh. Dan sesudah nanti di ronsen ternyata dia beruntung, pahanya hanya memar tetapi tidak patah. Tetapi itu cukup membuatnya harus berbaring beberapa hari. Tidak bisa bergerak apalagi turun kecuali dibantu. Corrie ten Boom dalam waktu seminggu mendatang harus berbicara di Jerman. Ia sudah dijadwalkan dalam sebuah konferensi untuk siswa. Tetapi dia sekarang harus terbaring sakit. Penyembuhannya ternyata butuh waktu lama. Dan dia mulai menjadi tidak sabar. Ia mulai memperlakukan perawatnya dengan kasar. Dan akhirnya dia minta supaya dicarikan pendeta yang punya karunia untuk menyembuhkan. Dan seorang pendeta muda tampan datang di hadapannya dan kemudian berkata kepadanya, dia seorang misionaris yang sudah kemana-mana, mungkin bisa dikatakan misionaris besar. Dan pendeta muda ini berkata, ada dosa yang belum ibu selesaikan dengan Tuhan? Bukankah pertanyaan seperti ini pertanyaan yang menyinggung bila diucapkan kepada seorang hamba Tuhan, seorang misionaris yang dipakai oleh Tuhan? Tetapi Corrie ten Boom mengabaikan perasaan tersinggung dan dia berpikir karena dia segera ingat sikapnya terhadap perawat di tempat itu sesungguhnya kasar dan tidak pantas. Bukankah itu sebuah dosa? Ia minta dipanggilkan perawat tersebut dan dia kemudian minta maaf. Dan pendeta sudah cukup senang karena dia bersedia untuk mengakui dosanya. Lalu pendeta itu menumpangkan tangan ke atasnya dan mendoakan dia. Corrie ten Boom segera merasakan hadirat Tuhan hadir di sekeliling dirinya. Dan bahkan hadirat Tuhan itu kemudian memenuhi dirinya. Sedemikian kuat, sedemikian banyak, sedemikian sehingga membuat dia tidak lagi mampu untuk bertahan. Dan akhirnya dia berkata, cukup Tuhan, jangan ditambahkan lagi. Dia diliputi perasaan sukacita yang sedemikian besar. Dia mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Dan ketika akhirnya doa itu diakhiri dan dia bertanya kepada si pendeta muda, bisakah aku sekarang berjalan? Dan dengan tersenyum pendeta muda itu berkata, saya tidak tahu. Ibu minta kepada Tuhan secangkir penuh. Dan Tuhan memberikan kepada ibu satu lautan yang luas. Berkat yang sedemikian besar. Corrie ten Boom sembuh. Dan dia pergi ke Jerman dan dia baru sadar. Jikalau tanpa pengalaman ia terjatuh, pahanya memar dan dia butuh dirawat dan didoakan lalu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia akan terkapar pada waktu pelayanan di Jerman. Karena itulah untuk pertama kalinya dia berhadapan dengan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dia harus melakukan pelayanan pengusiran setan. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatkah kita ilustrasi yang saya pakai pada bagian pertama? Michelangelo mengeluarkan
Abraham Lincoln, patung Abraham Lincoln dari batu besar yang ditatahnya. Saya hanya membuang bagian-bagian yang tidak berguna, dan Abraham Lincoln itu sudah ada di dalamnya. Roh Kudus sedang menata hidup kita untuk memunculkan buah roh, untuk memunculkan karakter Kristus yang sudah diberikan kepada kita, tetapi mungkin tertutupi oleh karakter kita yang buruk, tertutupi oleh hidup kita yang bobrok, tertutupi oleh keangkuhan, kesombongan, pengandalan diri kita. Dan semua itu butuh dibuang oleh Roh Kudus, ditata, dikikis, direnovasi, supaya Tuhan menjadikan kita baru. Kiranya kita bersedia untuk mengalami pengikisan, penataan, renovasi, dan pembaharuan Tuhan. Izinkan saya mengakhiri dengan mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan 3 pertanyaan ini. Apakah saudara kesulitan untuk mempercayai dan mengasihi Tuhan? Mengapa? Yang kedua, apakah saudara pernah mengalami pengalaman peniel, diterangi Tuhan, sehingga saudara melihat diri saudara sendiri lebih jelas, lebih akurat, dan saudara sekarang sadar siapa kita di dalam terang Tuhan? Dan yang ketiga, dalam hal apa Tuhan sedang menanggulangi kita, mengosongi kita, melemahkan hidup kita, untuk diisi dengan dirinya sendiri, untuk memunculkan Kristus dan buah roh di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari.